Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan semua. Kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang desa. Pasca desa sudah secara konstitusional sudah punya undang-undang yang bernama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang disebut dengan Undang-Undang Desa. Saudara, ingat betul bagaimana para pejuang Undang-Undang Desa pada saat mengawali perjuangan. Para pejuang desa ini berharap, bermimpi bahwa desa dengan undang-undang desa akan mencapai sebuah kemajuan yang signifikan. Desa akan lebih sejahtera dan desa tentu saja lebih baik. Tapi sebelum melanjutkan video ini, untuk menyempurnakan, untuk memberi semangat agar channel ini makin berkembang, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share. Jadi kembali kepada desa. Pada saat itu semua para pahlawan pejuang undang-undang desa bermimpi ketika desa memiliki undang-undang, desa akan lebih mandiri, desa bisa membangun dirinya sendiri, dan desa akan makin sejahtera. Tapi kemudian ketika undang-undang desa sudah lahir, bahwa posisi desa yang sangat strategis secara politis, secara ekonomi, dan pembangunan, tidak kemudian desa cepat mengalami kemajuan. Banyak hal yang kemudian menjadi persoalan-persoalan yang menghambat amanat undang-undang desa. Kalau pada awal perjuangan para pihak, terutama supradesa, mengatakan bahwa apa benar siap desa punya undang-undang? Apakah dapat melaksanakan? Apakah dapat tercapai apa yang diinginkan desa? Sehingga pada saat undang-undang ini diperjuangkan, banyak pihak yang meragukan akan hal itu. Tapi setelah undang-undang desa lahir, kekhawatiran itu tidak terbukti. Justru bisa ditanda kutip, yang tidak siap itu justru supradesa, bukan desanya. Karena amanat undang-undang desa yang sudah sangat jelas, di mana undang-undang desa ini ada 16 bab, 128 pasal. Ini benar-benar undang-undang yang hampir ideal sebenarnya. Yang kemudian ada peraturan pelaksana atas undang-undang itu, mulai dari PP 43, PP 47, dan aturan lainnya. Sayangnya sekali lagi ketidaksiapan supradesa membuat supradesa seperti kebingungan, yang kemudian ada beberapa aturan atau regulasi yang kemudian tidak sama voltasenya dengan amanat undang-undang desa. Termasuk Kementerian Desa sendiri terlalu banyak program ini bersifat generalis atau tergeneralisir secara nasional, yang fakta di lapangan bahwa desa itu tidak bisa diberikan sebuah program yang sama, karena kemendesaan pembangunan di desa itu antara desa yang satu dengan desa yang lain sangatlah berbeda. Nah, itu dari sisi supradesa. Jadi
Belum lagi bagaimana pemerintah kabupaten yang tanda kutip seperti tabu membaca undang-undang desa, dan seperti masih merasa seperti Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Jadi keberadaan undang-undang desa ini sepertinya belum terpahami, belum dimengerti oleh supradesa seperti pemahaman tentang Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana pada saat itu desa tergantung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dimana kalau tidak ada sinergisitas secara politis dengan kabupaten kota, bisa jadi desa itu tidak mengalami kemajuan, tidak mendapatkan dana pembangunan. Karena yang namanya sinergisitas itu bisa berdampak politis dan kebijakan politis dalam hal kebijakan anggaran. Nah, sehingga ketika ada dana desa yang masuk ke desa, bahwa sesuai ketentuan undang-undang desa, dana desa itu bersumber dari APBN, kemudian ada alokasi dana desa yang bersumber dari DAU kabupaten, itu seharusnya sudah menjadi hak masyarakat desa, sehingga penggunaannya pun seharusnya sudah diserahkan sepenuhnya kepada desa melalui Musrenbangdes. Sehingga kepala desa ketika membuat visi dan misi saat mencalonkan diri itu bisa dilaksanakan sesuai dengan visi misinya, karena calon kepala desa pada saat membuat visi misi tentu calon kepala desa ini paham dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut, apa yang segera harus dibangun di desa tersebut, apa yang menjadi prioritas pembangunan di desa tersebut. Tapi celakanya, sekali lagi, ada upaya-upaya yang menghambat kemandirian desa dalam kemasan sinergisitas program. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa sinergisitas dalam bentuk program yang disamaratakan itu tidak menjadi jawaban kebutuhan pembangunan desa. Karena pembangunan desa itu, desa yang satu dengan desa yang lain memiliki skala prioritas dan kebutuhan paling mendesak yang berbeda. Kemudian karena itulah kemudian sekali lagi kepala desa meski secara langsung tidak merasa diancam, tetapi tanda kutip karena istilah sinergisitas itu, mau tidak mau kepala desa harus mengikuti itu. Apalagi kepala desa yang, mohon maaf, oknum-oknum kepala desa yang belum mengerti apa itu amanat undang-undang desa dan apa yang disebut dengan rekognisi subsidiaritas asas undang-undang desa. Jadi persoalannya di mana dana desa sampai hari ini belum bisa termanfaatkan oleh desa berdasarkan prakarsa oleh masyarakat desa itu sendiri, tetapi masih ada campur tangan dari supradesa. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih oleh warga desa, kemudian perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dari APBDes yang pada saat penggunaannya melalui mekanisme yang disebut dengan Musrenbangdes, disusunlah APBDes, RAPBDes kemudian menjadi APBDes, dan APBDes itulah yang
seharusnya menjadi apa yang disebut dengan hasil final dari musyawarah pembangunan desa dan perencanaan pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat desa tersebut. Tapi kadangkala sekali lagi karena ada istilah yang namanya sinergisitas, maka kadang-kadang hasil musrenbang des tanpa alasan yang jelas dapat teranulir dengan program-program yang disebut sinergisitas. Kemudian hak kepala desa sebagai pejabat, karena kepala desa itu juga sama dengan bupati. Bupati juga punya gaji, kemudian gubernur juga punya gaji, bahkan presiden juga punya gaji. Kepala desa ini memang harus diberikan gaji yang layak sebagai kuasa pengguna anggaran dengan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Sehingga bicara gaji kepala desa itu jangan dibuat tabu, jangan dibuat kok mikir dirinya sendiri. Bukan, ini profesionalitas, bicara tentang profesionalitas. Kenapa tidak ada yang membahas gaji bupati, gaji gubernur, dan gaji presiden ketika mereka punya hak gaji? Tidak banyak yang mempersoalkan. Tapi kenapa ketika kepala desa yang seharusnya juga mendapatkan hak gaji, ada beberapa pihak yang tanda kutip keberatan untuk membahas itu. Kemudian aparatur pemerintah desa. Ya, aparatur pemerintah desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku itu kita kenal dengan Undang-Undang Desa. Ada PP, ada Permendagri, ada Perda, ada peraturan bupati atau peraturan wali kota. Idealnya undang-undang itu sinergis sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Bagaimana sampai saat ini nasib masa jabatan perangkat desa ini masih terombang-ambing oleh kepentingan politik lokal. Ketika undang-undang sudah mengatakan 60, kemudian Permendagri-nya menjelaskan kalau kemudian ada perangkat desa yang periodisasi, dengan Permendagri dikatakan bahwa harus diangkat menjadi 60 tahun. Itu seharusnya sudah menjadi rel yang harus dilewati oleh peraturan setelahnya sampai dengan di Perda, Perbu, dan lain-lainnya. Jangan kemudian ada rel secara nasional. Kalau kita bersepakat bahwa seharusnya linear dari atas, tidak lagi kemudian dimultitafsirkan. Satu contoh kasus seperti masa jabatan perangkat desa, ya kalau sebelum ada undang-undang desa mungkin di beberapa tempat di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, masa jabatan perangkat desa itu sama dengan masa jabatan kepala desanya. Tetapi yang tidak beruntung kadang-kadang kepala desanya sudah tidak suka, maka dengan serta-merta dapat memberhentikan. Itu yang tidak benar. Pada undang-undang selanjutnya, di Undang-Undang Desa masa jabatan 60, kemudian di Permendagri 67 diangkat hingga usia 60 tahun. Seharusnya sudah tidak perlu diperdebatkan, dan turunan undang-undang di bawahnya juga seharusnya merujuk kepada Permendagri 67 sehingga tidak menguras energi, tidak menguras pikiran baik itu pemerintah daerahnya maupun perangkat desanya untuk mengabdi untuk desanya. Kira-kira kalau semua pihak mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya persoalan-persoalan hukum bagi penyelenggara pemerintahan desa itu dapat dieliminir, bukan karena kepentingan politis. Terakhir, kawan-kawan semua, mudah-mudahan teman-teman yang berada di Tanggamus, Provinsi Lampung, kemudian
Laang Mangandau Timur ada di Sulawesi Utara, Minahasa, kemudian Kabupaten Mamasa ada di Kabupaten Barito Timur, kemudian di Jawa Barat ada Indramayu, ada Kerawang, ada Subang, ada di kabupaten-kabupaten yang belum melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai masa jabatan perangkat desa yang dipertegas dengan Permendagri 67 tahun 2017, mohon dengan hormat bahwa ketentuan undang-undang itu bersifat mengikat, memaksa, jangan diotak-atik lagi, tapi justru dipertegas, dipermudah sampai di peraturan daerah, peraturan bupati, agar sistem penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi stabil, berkelanjutan, sehingga tidak terjadi setiap pergantian kepala desa, terjadi pergantian perangkat desa, yang kemudian pembangunan menjadi terhambat, karena setiap perangkat desa baru tentu harus belajar dari nol. Kira-kira demikian, dan atas nama Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, kami mohon kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka merencanakan merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di masa sidang sekarang, mohon semua pihak dilibatkan seluruh elemen pejuang Undang-Undang Desa. Ada Paradi Nusantara, ada PPDI, ada Abdesi, ada relawan desa, agar semangat Undang-Undang Desa tetap terjaga seperti keinginan semula dan tidak terpolitisasi, tidak terkriminalisasi, hingga tujuan undang-undang untuk membuat desa maju menjadi kenyataan. Kira-kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.